Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tema tentang ceramah di bagian kedua. Jadi sebelum saya membahas ceramah di bagian kedua ini, saya akan mereview kembali di bagian pertama. Di bagian pertama itu kita sudah mempelajari tentang pengertian, kemudian struktur, jenis-jenis, dan sebagainya. Nah, kemudian di bagian kedua ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan tentang ceramah. Nah, kaidah kebahasaan tentang ceramah ini dibagi atas beberapa bagian. Pertama, menggunakan kata sapaan, misalnya selamat pagi, selamat siang, sore, dan sebagainya. Yang kedua, memakai kata ganti orang yang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contoh kata ganti pertama, saya, aku, kami. Contoh kata ganti orang kedua jamak, anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan kata yang menunjukkan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, dan lain-lain. Selanjutnya, di bagian keempat sering memakai kata kerja mental seperti memperhatikan, memperkirakan, berpendapat, diharapkan, dan lain-lain. Yang kelima, memakai kata persuasif untuk mengajak seseorang seperti sebaiknya, hendaklah, seharusnya. Yang keenam, memakai kalimat imperatif untuk melarang atau meminta seseorang melakukan sesuatu seperti jangan, coba, dan lain-lain, coba pahami, dan sebagainya, atau dan lain-lain. Selanjutnya, metode ceramah. Metode ceramah ini dibagi beberapa bagian. Pertama, importum, yakni metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang yang banyak atau cukup tinggi. Nah, kemudian metode selanjutnya itu menghafal, yakni dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafalnya. Nah, penceramah yang seperti ini benar-benar mematangkan dirinya baru tampil di depan umum. Jadi tidak ada lagi halangan dan rintangan di dalam podium. Nah, dia langsung menyampaikan. Kemudian yang ketiga, membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Nah, ini banyak juga melakukan metode seperti ini, membaca naskah seutuhnya, jadi membaca secara menyeluruh mulai dari awal sampai akhir. Yang keempat atau selanjutnya, extemporan, yakni metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Artinya hal-hal penting saja yang dicatat, dan itulah yang nanti dibuka pada saat dia di atas mimbar atau pada saat menyampaikan ceramah. Jadi dia juga secara runut ataupun berurutan menyampaikannya karena ada catatan-catatan penting. Dia juga tidak keluar dari konteks yang dia angkat atau topik yang dia angkat. Selanjutnya, unsur ceramah. Penceramah artinya orang yang memberi nasihat kepada orang lain atau menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada umat. Yang kedua, pendengar, artinya orang yang dinasihati agar lebih yakin lagi terhadap agamanya atau terhadap keyakinannya dia. Yang ketiga, materi. Nah, materi ini sangat penting. Kita dalam berceramah tidak serta-merta tampil di depan umum, tetapi harus ada persiapan yang matang. Jadi ada istilah atau pepatah mengatakan bahwa orang yang berlatih bersungguh-sungguh, maka ketika dia naik podium, maka dia akan dihargai ketika dia turun. Tetapi orang yang menyepelekan ketika selesai berceramah, maka tidak ada orang yang menyambutnya. Nah, ini ya, perlu sekali yang namanya ini yang paling penting, materi yang disampaikan benar-benar dikuasai dan dia benar-benar di bidangnya.
bukan istilahnya gadungan atau apalah. Yang keempat, metode. Nah, metode ini kita sudah bahas di bagian pertama tadi. Yang kelima adalah media. Nah, media ini banyak jenisnya. Ada media dia karena sekarang adalah era IT, bisa saja menggunakan YouTube, direkam baru diupload ke YouTube, bisa melalui media-media lain, misalnya handphone dan sebagainya ya. Jadi kalau media ini banyak sekali, tinggal kita bagaimana bijak menggunakan media sosial. Nah, itu saja, mudah-mudahan materi ceramah ini bermanfaat dan jangan di skip ya, tonton mulai dari awal sampai akhir agar mendapat pengetahuan yang utuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.